Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian, khususnya eh, para pekebun kelapa sawit. Pekebun kelapa sawit yang saya maksud di sini adalah para petani handal di Indonesia maupun para pekerja di perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang menghantarkan Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia serta luasan kebun kelapa sawit yang terluas di dunia. Kami hadir dalam rangka menambah inspirasi dan informasi tentunya untuk para pekebun kelapa sawit yang ada di rantau atau yang ada di kebun masing-masing sebagai obat rindu, obat kangen lah, karena kita membicarakan yang ada hubungannya dengan kita, yaitu tentunya kelapa sawit. Banyak saudara-saudara kita yang merantau demi menjadi pengusaha kelapa sawit. Menjadi petani kelapa sawit artinya juga pengusaha. Ada yang merantau dari mana-mana, dari Medan ke seluruh Indonesia, dari Pulau Jawa seluruh Indonesia, dan dari mana-mana, sehingga mengakibatkan kelapa sawit jaya kita. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya memberikan motivasi saja bahwa sekarang luasan untuk kebun kelapa sawit ini 42% rakyat, artinya rakyat cukup luas dari total yang 16,38 juta hektar. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenalkan bagi yang mau menjadi petani kelapa sawit, menjadi pekebun kelapa sawit. Inilah peluang kita mempunyai prospek yang cerah. Kenapa? Indonesia adalah leadingnya. Padahal kalau dipikir ya kan, kelapa sawit yang kita tanam ini panen itu sangat tergantung sekali kepada pabrik, karena petani jarang yang bisa mengolah. Mengolah dan waktunya juga terbatas. Jadi ini sering ditanya saya dulu, apalagi masyarakat yang di Jawa, apa itu bisa ya, apa laku ya kan gitu. Beda dengan komunitas lain yang bisa diolah sendiri, bisa dijual langsung, dikelola sendiri. Tetapi kelapa sawit ini mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihannya adalah tanaman yang mudah hidup sebenarnya, mudah hidup di mana saja, mempunyai kisaran kondisi lingkungannya yang luas. Dari pH 3,5 sampai 9 pun bisa hidup. Sehingga sebenarnya kalau tanahnya tidak yang marginal sekali, sebetulnya relatif mudah untuk menanam kelapa sawit ini. Sehingga pepatah dulu mengatakan ditendang aja juga hidup. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita sering mengikuti acara-acara seminar bahwa di Indonesia itu pengusaha itu masih kurang. Pengusaha itu masih kurang. Oleh karena itu kami yuk kita menjadi pekebun kelapa sawit, menjadi petani kelapa sawit, supaya menjadi pengusaha. Karena sawit ini prospeknya bagus. Jadi lebih, tadi saya sampaikan ya, lebih mudah dan relatif lebih cepat menghasilkan pendapatan hasil tadi.
Karena apa? 2,5 tahun setelah dipanen, setelah ditanam sudah bisa dipanen, hasilnya sudah cepat, kan gitu. Setelah itu kan tidak mengenal musim, nah gitu. Meskipun ada trek ya, tetapi ya sedikit aja gitu. Tetapi kan terus ada terus. Ya. Dan kelebihan lain adalah manfaatnya yang banyak, bisa digunakan apa saja seperti tanaman kelapa juga itu semua bisa dimanfaatkan dan efisien menghasilkan minyak yang tinggi sehingga sangat bersaing di minyak nabati dunia. Ya inilah alasan-alasan kenapa kita menanam kelapa sawit itu menjadi sangat prospektif. Nah, berikutnya adalah menjadi prospektif karena apa? Menanam kelapa sawit itu bisa disambi-sambi. Karena kan tidak tiap hari bagi petani harus ke sawahnya, ke ladangnya, ke kebunnya. Panen 2 minggu sekali, kan gitu. Jadi ini waktunya bisa longgar, bisa ngerjakan yang lain-lain, dan perawatannya kalau tahu ilmunya relatif mudah. Nah ini yang pada kesempatan kali ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian menjadi planter sejati. Jadi planter sejati itu ada dua sebenarnya. Satu sebagai petani yang memang menggeluti, jadi langsung menangani menjadi pengusaha. Itu tadi wirausahawan Indonesia masih kurang, kita tingkatkan lagi menjadi negara yang lebih maju lagi. Ini bagi petani-petani. Kemudian yang kedua adalah planter sejati yang memang bekerja pada perusahaan perkebunan. Supaya lebih profesional, kelapa sawitnya untung, perusahaannya untung. Nah, sehingga lebih maju lagi. Dan ini yang kami harapkan setelah dapat ilmu di perkebunan tentunya kan saya harapkan menjadi pengusaha juga, buka kebun sendiri. Karena sudah pengalaman. Ini saya mengajak supaya ekonominya semakin meningkat. Ayo bertanam kelapa sawit. Ya, itu. Kenapa? Itu tadi alasan-alasannya. Jadi menjadi pengusaha atau petani kelapa sawit perkebunan sawit ada dari dua sumber. Sumber pertama yang memang tidak ada kaitannya dengan kelapa sawit langsung, tetapi karena bapaknya dan sebagainya dan mempunyai cita-cita nanam, nah itu juga bisa. Yang kedua, yang memang bergerak di bidang kelapa sawit, jadi pekerjalah contohnya. Oleh karena itu, alangkah bagusnya pikir sendiri, kebun sendiri. Jadi tipsnya tidak harus memikirkan yang luas-luas dulu, punya sendiri tapi tidak begitu luas, tapi dikelola sendiri. Nah, inilah harapan kami nanti menjadi pekebun sawit yang handal, yang kita andalkan untuk negara kita maju ke depan. Nah, ini kelapa sawit luar biasa menanti Anda. Itu ini yang kami harapkan akan mencetak pengusaha-pengusaha pekebun sawit, petani-petani kelapa sawit yang handal. Karena menanam kelapa sawit kuncinya setelah tahu syarat minimalnya lahannya aman, bisa ditanam, kemudian syaratnya cuma ringkasnya bibitnya yang betul, yang bibit unggul bersertifikat, kemudian dipupuk, dirawat, setelah itu dipanen. Nah ini kan mudah-mudahan memberikan kontribusi pada negara tercinta. Oke, pesan kami itu ya, yuk kita menanam kelapa sawit, menjadi petani kelapa sawit atau pekebun kelapa sawit. Lebih kerennya menjadi pengusaha kelapa sawit, meskipun kecil-kecilan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.